pertama yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah, tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari sepertiga penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran intens terjadi. Jelaskan. Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara pada abad ke-7 melalui perdagangan maritim. Melalui jalur sutera maritim, perdagangan Muslim dari semenanjung Arab harus melewati pulau-pulau di Asia Tenggara untuk mencapai pelabuhan Cina. Beberapa pedagang Muslim ini menetap di Indonesia dan berbaur dengan penduduk setempat. Interaksi ini menghasilkan ekspansi Islam ke orang-orang yang tinggal di kota-kota pantai penting di subbenua India, Cina, atau di pulau-pulau di Indonesia atau Filipina. Islamisasi secara besar-besaran terjadi pada akhir abad ke-13 melalui aktivitas misionaris oleh para ulama dan pengaruh sufisme Islamis. Islamisasi ini juga dibantu oleh adopsi oleh penguasa setempat dan konversi elit. Islamisasi di Indonesia terus berlangsung hingga saat ini. Soal yang kedua yaitu Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada Muslim yang berbuat kesalahan. Akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna sedangkan Muslim tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang terjadi. Apa yang menjadi watak, karakteristik, atau ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah? Jawabannya Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki perbedaan dalam beberapa hal seperti yang pertama yaitu tradisi dan adat istiadat. Islam di Asia Tenggara memiliki pengaruh budaya lokal yang kuat sehingga terdapat perbedaan dalam tradisi dan adat istiadat. Islam di Indonesia misalnya memiliki konsep Islam Nusantara yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Sementara itu Islam di Timur Tengah lebih kental dengan budaya Arab. Yang kedua yaitu organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan di Asia Tenggara dan di Timur Tengah juga berbeda. Di Timur Tengah terdapat organisasi keagamaan seperti aliran Syiah, Sunni, dan Sufi. Sementara itu di Indonesia terdapat organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang ketiga, pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan di Asia Tenggara dan Timur Tengah juga berbeda. Islam di Indonesia cenderung lebih moderat dan inklusif. Sementara Islam di Timur Tengah cenderung lebih konservatif. Yang keempat yaitu pengaruh budaya lokal. Pengaruh budaya lokal juga mempengaruhi perbedaan antara Islam di Asia Tenggara dan di Timur Tengah. Islam di Indonesia misalnya memiliki banyak tradisi seperti tahlilan, selamatan, dan lain-lain yang merupakan pengaruh dari budaya lokal. Yang kelima yaitu metode penyebaran. Metode penyebaran Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah juga berbeda. Islam di Asia Tenggara tersebar melalui perdagangan dan interaksi antar pedagang Muslim dan penduduk setempat. Sementara Islam di Timur Tengah tersebar melalui perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah. Soal yang ketiga, berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jawabannya itu faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama yaitu sejarah. Perbedaan sejarah dan perkembangan Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah mempengaruhi ciri khasnya. Di Timur Tengah, Islam berkembang sebagai agama mayoritas sejak awal abad ke-7. Sementara di Asia Tenggara, Islam
tiba dan berkembang melalui perdagangan dan kontak budaya sepanjang berabad-abad. Yang kedua, pengaruh budaya lokal. Di Asia Tenggara, Islam telah terintegrasi dengan budaya-budaya lokal yang ada sebelumnya seperti Hindu-Buddha dan kepercayaan animis. Ini menghasilkan sinkretisme budaya yang menciptakan ciri khas Islam yang unik yang dipengaruhi oleh tradisi lokal seperti tarian, musik, dan seni rupa. Yang ketiga itu kondisi geografis dan etnis. Perbedaan kondisi geografis dan etnis antara Asia Tenggara dan Timur Tengah juga mempengaruhi ciri khas Islam. Di Asia Tenggara yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam etnis dan bahasa, terdapat variasi budaya dan tradisi yang mencerminkan keanekaragaman tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu interaksi dengan agama lain. Islam di Asia Tenggara telah berinteraksi dengan agama lain seperti Hinduisme, Buddhisme, dan kepercayaan tradisional. Interaksi ini menghasilkan percampuran unsur-unsur keagamaan dan budaya yang menciptakan identitas Islam yang berbeda dengan Timur Tengah. Berbeda dengan Timur Tengah yang lebih homogen secara agama. Yang kelima yaitu pengaruh kolonialisme. Kolonialisme oleh kekuatan Eropa di Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki dampak yang berbeda dalam perkembangan Islam di kedua wilayah tersebut. Di Asia Tenggara, kolonialisme membawa pengaruh Barat yang mempengaruhi perkembangan Islam. Sementara di Timur Tengah, kolonialisme memperkuat identitas Islam sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan asing. Soal yang keempat, yaitu berdasarkan narasi pada soal nomor 1, coba sekarang sebutkan dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jawabannya itu beberapa tokoh yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, antara lain yaitu Syekh Abdul Razak, Syekh Abdullah bin. Selain itu, terdapat organisasi Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara, seperti contohnya itu Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Pihak yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara adalah para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Mereka menyebarluaskan Islam secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi maupun perang. Soal yang kelima yaitu Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa bersejarah. Coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui berbagai peristiwa dan proses sejarah. Perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat digolongkan menjadi beberapa fase. Antara lain yaitu yang pertama, kedatangan para pedagang muslim abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai awal proses Islamisasi di Asia Tenggara. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India membangun jaringan perdagangan dan pemukiman di wilayah tersebut. Dan melalui interaksi mereka dengan komunitas lokal, mereka memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Pada fase ini Islam semakin meluas di Asia Tenggara dan kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kesultanan Malaka yang didirikan pada awal abad ke-15 juga berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang selanjutnya itu pelembagaan Islam pada abad ke-16 sampai 19 Masehi. Pada fase ini Islam semakin mengakar di masyarakat Asia Tenggara dan lembaga-lembaga Islam seperti masjid, sekolah, dan tarekat sufi pun didirikan. Para ulama dan guru Islam dari berbagai belahan dunia Islam juga berperan dalam menyebarkan ilmu Islam di wilayah tersebut.